jamaah subuh Silayatul Rahman, pendengar radio Rahman, pendengar radio Republik Indonesia, pendengar radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya dimanapun Anda berada. Semoga pada subuh yang berbahagia ini kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu berada di jalan kebenaran. Pada subuh yang berbahagia ini kita lanjut pelajaran kita, yaitu kepemimpinan Islam yang ke-9 masa Khalifah Muawiyah, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Menariknya pada masa ini itu ada dua ulama besar hidup. Pada masa Yazid bin Abdul Malik ini ada, jangan salah paham, ada Yazid bin Muawiyah, ada Yazid Abdul Malik. Yazid Abdul Malik ini khalifah ke-9. Kalau Yazid Muawiyah khalifah kedua daripada dinasti Muawiyah. Jadi pada masa Yazid bin Abdul Malik ini dua ulama besar hidup, yaitu Abu Hanifah dan Imam Malik. InsyaAllah Selasa depan kita akan bahas bagaimana sisi kehidupan dua ulama besar ini, ulama bid'ah ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, Yazid bin Abdul Malik ini putra Abdul Malik yang ketiga. Abdul Malik ini pernah menjadi khalifah juga. Abdul Malik ini punya lebih kurang 12 putra putri, 8 putra, 4 putri. Keempat di antaranya jadi khalifah. Nanti setelah Abdul Malik, setelah Yazid ini ada adiknya yang akan menggantikan. Yang menariknya, sebelum Yazid bin Abdul Malik ini bukan keluarga daripada atau bukan anak Abdul Malik yang menjadi khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, sepupu mereka. Abdul Malik ini, Yazid bin Abdul Malik ini, ibunya Aqiqah binti Yazid bin Muawiyah, jadi masih saudara dekat. Satu-satunya khalifah dinasti Muawiyah yang memiliki garis keturunan khalifah ialah Yazid bin Abdul Malik. Ibunya juga anak khalifah kedua, itu namanya Aqiqah. Khalifah kedua Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Abdul Malik ini diangkat sebagai khalifah pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. 720 Masehi sudah ada Islam di Aceh. Jadi para sejarawan sepakat bahwa Islam sudah berada dari abad ke-5 Masehi atau lebih kurang 600. Ada berapa? 624 rombongan pertama. Nanti kita akan jelaskan secara khusus di pertemuan-pertemuan atau di subuh yang akan datang. Karena tidak cukup sekali pertemuan membahas bagaimana proses islamisasi di Aceh. Karena pada saat itu Aceh belum namanya Aceh. Baru bersatu Aceh, baru disebut Aceh itu abad ke-16. Tahun 1507 baru. Sebelumnya enggak. Kita di sini di daerah Gunung Raya ada namanya Lamuni. Di daerah Ujung Pacu ada namanya di daerah Kutala ada namanya kerajaan sendiri. Di Pedir, sebelum Pedir nama kerajaan Bihar, Bihar. Sekarang tahu Bihar. Dulu ada kerajaan Bihar. Lewat Pedir ada kerajaan di
dulu kerajaan Sanghela, lewat Kulim ada kerajaan Sarmalenga, itu kemudian jadi Sambalaka, itu nama Sarmalenga. Lewat sana lagi ada kerajaan Jumpa, ke sana lagi ada kerajaan Pasar, dan paling tua kerajaan Islam ada pendapat lagi di Perlah, kerajaan Bohela atau Verlet orang Barat bilang. Nanti secara khusus baru bersatu dengan abad ke-16 tahun 500 setelah Portugis sudah menguasai kerajaan Daya di Lampau dan kerajaan Kodir, bahkan kerajaan di Pasar, baru bersatu, baru disebut Aceh. Walaupun namanya tidak ada orang tahu Aceh, Aceh dan sebagainya. Ini secara khusus nanti 2-3 pertemuan baru clear dan kita jelaskan. Sehingga kita jadi tahu siapa saja yang mengenai kita orang Aceh ini. Jadi sehingga coba dahulukan, karena orang Aceh ini kalau dalam ilmu sejarah dikenal dengan antropologis mixtu, bukan bangsa yang satu, tapi bangsa percampuran dari orang-orang hebat di dunia. Ini menarik tadi. Bukan memang harus bangga menjadi orang Aceh. Dilihat dari sini memang harus bangga. Karena keperluan Minalima. Nanti secara khusus. Nah, ini ada kaitan juga dengan masa khalifah ini. Yazid bin Muawiyah ini tergolong muda, dia ada sebagai umur 36 tahun. Ini artinya untuk menjadi presiden dan wakil presiden, kalau kita mengacu kepada ini dan juga kita banyak yang di bawah 40 tahun. Tetapi kalau mau melihat Islam murni, kepemimpinan Islam murni, ia akan apa? Tidak ada satupun kepala negara Pulang Kongres ini itu di bawah 40 tahun. Setelah itu ada. Kalau mengambil referensi terhadap sesuatu lihat paling kurang 4 mazhab 4 ulama ini, Ustaz Khalifah Pulang Kongres ini masih murni Islam. Ketika orang berdebat ada khalifah Islam di bawah waktu itu ada. Tetapi banyak masalah di bawah 40 tahun datang. Contohnya pada masa ini, Khalifah Yazid ini pada sebelumnya sudah bagus. Masa Umar bin Abdul Aziz, sebelumnya masa abang kandungnya Sulaiman bin Abdul Majid, sudah bagus. Kemudian ini dari pelajaran kita. Kenapa bisa rusak? Tiba-tiba pada usia kepemimpinannya 40 hari baru dilantik Sulaiman, datang 40 orang ulama. Ini menarik. Ulama ini dipilih oleh keluarga dinasti Umayyah atau Muawiyah. Ada 40 orang ulama besar datang menjumpai Khalifah 40 hari setelah dilantik. Apa kata ulama ini? Ijma' ulama pada saat itu. Wahai Yazid, jangan terlalu takut dalam memimpin, karena kepemimpinan itu tidak dipertanggungjawabkan. Dibalik, maka ada disebut ulama masuk. Ini bahaya sekali. Karena kenapa? Khalifah sebelumnya Umar bin Abdul Aziz dan Khalifah abang kandungnya Sulaiman yang dia terkenal luar biasa, walaupun hanya berkuasa juga tidak lama. Disitulah awal berubah. Maka bahaya pemimpin juga tergantung siapa pemimpinnya. Bahaya. Karena kenapa? Pengaruh dinasti Umayyah atau hak-hak privilege dari kaum borjuis, tapi ulama bahasa kita atau bangsawan-bangsawan pada masa itu, sejak masa Sulaiman dan masa Umar bin Abdul Aziz, dihilangkan semua harta haram, harta zalim yang diambil pada masa kerajaan dikembalikan. Akhirnya
Yazid bin Abdul Malik ini kembali memberikan posisi terhormat, posisi strategis kepada keluarga Muawiyah. Walaupun dia jual sendiri keluarga Muawiyah. Keluarga Muawiyah juga. Ini bahaya sekali. Dia menjadi khalifah wasiat ayahnya Abdul Malik. Setelah Sulaiman meninggal, dipanggillah menghubungi, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Setelah saya meninggal, saudara meninggal. Tapi setelah saudara meninggal, itu anak saya lagi, Yazid. Diterima. Akhirnya jadilah khalifah. Dalam usia yang masih sangat muda, ada pendapat 31 tahun, ada pendapat 36 tahun. Pada masa khalifah ini Konsul sudah mulai hidup lagi. Dulu masa Sulaiman, masa Umar bin Abdul Aziz tak boleh lagi nyanyi alat lahwe bahasa Arabnya. Tapi pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik sudah sangat musik-musik, goyang-goyang, menarik dari sedang masuk berbahagia. Dari 14 Khalifah Bani Umayyah ada satu yang cacat, itu Yazid bin Abdul Malik. Tangannya tak berfungsi, salah satu tangan. Artinya ini menunjukkan bahwa ada juga Khalifah Islam yang cacat tangannya. Walaupun pada dasarnya ulama bila ada kekurangan anggota tubuh tidak setuju menjadi pemimpin, tapi ini fakta. Khalifah Yazid tangannya cacat, tidak berfungsi, semacam stroke. Khalifah Yazid ini sebelum diangkat sebagai khalifah, dia pernah menjadi gubernur dua provinsi. Pertama daerah khusus, dan sekarang daerah khusus di kota Damaskus, Indonesia di kota Jakarta. Ya, pernah menjadi gubernur Jakarta, begitulah kira-kira si Yazid ini. Kemudian juga pernah menjadi gubernur Yordania, Amman. Damaskus dengan Yordania lebih kurang 200 km. 200 km lebih kurang jauh sekarang daripada Jeddah. Kalau ke Samalangan kampung saya 174 km. Samalangan Medina lebih kurang 30 km. Ya, lebih kurang jarak antara ibu kota pemerintahan Islam Damaskus dengan Amman. Jadi sangat wajar apabila waktu itu menjadi gubernur. Apa saja yang dilakukan selama dia menjadi khalifah? Tadi yang pertama mengembalikan semua hak-hak privilege kaum Portugis, mengembalikan semua hak-hak kaum bangsawan daripada dinasti Umayyah. Jadi bersorak-soraklah, senang sekali keluarga-keluarga Bani Umayyah ini ketika Yazid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Ya, seperti khalifah mereka sebelumnya. Kemudian walaupun demikian, pada masa beliau Islam sampai ke Prancis. Ada 3 kota besar saat ini di Prancis, salah satunya Lyon. Apa bacaan dia? Lyon. Itu nomor 3 terbesar di Prancis. Sampai Islam ke situ. Prancis pada masa beliau. Walaupun di dalam negeri itu menarik juga. Di dalam negeri menjadi pemberontakan di mana-mana. Ada pemberontakan dari kaum Khawarij, ada pemberontakan daripada kaum Syiah. Walaupun semua dapat dikalahkan.
Kemudian juga memperluas wilayah sampai ke Armenia. Di daerah Azaz dan Bidor ada wilayah namanya Azaz dan Bidor. Lebih kurang jaraknya 1.100 km dari Damaskus. 1.100 km lebih kurang pada tinggi lah. Padang. Sampai ke sana Islam juga berhasil masuk pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik. Pemberontakan yang terjadi yang besar pada masa beliau berkuasa ada dua. Itu tadi lagi-lagi kita sampaikan. Siapa saja pemimpin Islam yang jauh dengan ulama lurus, yang meninggalkan zuriat Rasulullah, pasti negeri itu akan kacau. Kita lihat pada masa Khalifah Sulaiman, pada masa Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil, tidak ada pemberontakan dalam negeri. Karena dua khalifah ini sangat dekat dengan ulama-ulama tersebut, ulama-ulama lurus, ulama dan habaib. Jadi saya sampaikan, siapa saja pemimpin, baik tingkat paling rendah sampai paling tinggi, yang membenci ulama lurus, yang membenci Rasulullah, pasti akan terjadi disharmoni, negeri tersebut tidak aman. Pada masa ini muncul lagi pemberontakan besar-besaran dari kaum Khawarij. Bahkan yang memberontak adalah orang yang pernah dipenjara oleh Umar bin Abdul Aziz, sudah berkali-kali di penjara. Namanya sama dengan nama Khalifah Yazid, Yazid bin Muhallab al-Azdi. Pemberontak besar. Yazid bin Muhallab al-Azdi pernah menjadi komandan perang di Irak di bawah Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dulu pada masa Yazid bin Abdul Aziz, Khalifah itu panglima perangnya apa istilah kita di Indonesia dulu panglima perang bersenjata. Itu Yusuf Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Pada masa beliau panglima perang, Yazid bin Muhallab al-Azdi ini sebagai pangdam berkuasa sekarang di daerah Khurasan, provinsi Khurasan. Kemudian setelah wilayah itu aman, diangkat lagi sebagai gubernur militer. Jadi pada saat itu hampir sama diangkat juga. Kalau wilayah sedang konflik ada gubernur militer. Kita pernah diangkat gubernur kita, gubernur militer pada zaman Belanda. Jadi demikian juga pada zaman dahulu. Jadi merangkap gubernur sekaligus panglima militer di situ. Dan ini dibolehkan dimanapun di negara dalam hukum internasional. Kalau satu daerah sedang berkonflik. Kemudian pada saat itu terjadi konflik. Lagi-lagi bagi Somanda yang memahami ulama lurus dan benci Rasulullah, nggak saja konflik, emang nanggoyan. Terjadi konflik antara di Suriah itu, di Damaskus, yang dikenal dengan Yamania dan Bulgaria. Konflik orang-orang suku Arab Utara dengan suku Arab Selatan. Arab Utara ini nenek moyang mereka dari muda diminta Imam bin Adnan. Sementara dari keturunan dari Yaman Selatan itu dari keturunan Bani Qahtan. Jadi konflik apa istilahnya, konflik suku, konflik dengan perang dengan kaum Khawarij, perang dengan mantan gubernur Khurasan, memberontak dengan khalifah. Jadi perang di mana-mana. Belum lagi waktu berperang ke Prancis, ke Lyon ini, umat Islam pernah
pada masa ini. Ribuan tentara Islam syahid. Jadi Allah kurang reda apabila kita digali kita banyak dengan konser, dengan musik-musik. Ini enggak sadar. Padahal di dalam pertemuan kita ini sudah sering saya sampaikan masa-masa khalifah sebelumnya yang membiarkan musik merajalela negerinya tidak aman. Allah tak lupa dengan musik. Apalagi musik campur lagi perempuan. Ini boleh dilihat. Dimanapun wilayah yang musik dibudidayakan, pasti wilayah tersebut akan berkah. Kita sudah tahu dimanapun ada konser lebih akan berkah. Tapi kenapa ini masih dibiarkan? Bagaimana menjadi huru hara di negara Islam gara-gara pemimpinnya tidak dekat dengan ulama lurus, jauh dengan sunnah Rasulullah dan hidup musik di mana-mana. Hadirin sekalian masuk yang berbahagia. Kita berharap ke depan di negeri kita. Inilah penting sejarah. Saya ulangi lagi firman Allah di dalam surat ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma yusabbitu bihi wa ja'aka fi hadil haq wa mawdatu wa liqa'in. Allah ingatkan kita pentingnya menjaga sejarah. Bukan hanya meneguhkan kita dalam melakukan sesuatu, akan tetapi juga menjadi mau'izah, menjadi zikir, peringatan bagi orang Islam. Kita sudah melihat semua khalifah-khalifah yang membudayakan konser, semua pemimpin-pemimpin Islam yang suka dengan musik-musik, tidak berkah negerinya, kacau negerinya. Allah Allah. Maka kita juga kadang membudayakan. Satu sisi kita tahu bahwa membudayakan musik konser di mana-mana ini akan menghilangkan keberkahan hidup. Di satu sisi lain seolah kita membiarkan. Maka Aceh 2013 ada sebuah penelitian, termasuk saya satu analisnya. Bumi Aceh ini cukup kaya dari sumber migasnya saja. Tidak ada orang Aceh yang miskin sebenarnya. Orang Aceh bisa mudah sampai sudah gratis dari ini migas, minyak dan gas. Gunung kami di bumi Aceh tersimpan berbagai macam potensi alam, uranium, batu bara, timah, emas, dan sebagainya. Ini rezeki ini karunia Allah ini tidak akan bisa kita nikmati apabila kita masih mencampuri antara hak dan batil. Kita sudah tahu bahwa semua ulama tidak ada yang mengatakan bahwa musik itu, konser itu adalah sunnah. Tidak ada. Al-Ulama Qadhafi umumnya memfatwa bahwa musik itu haram bila menggunakan gitar, menggunakan seruli, kecuali musik-musik yang berbahan kulit dan sebagainya dari bahan kulit. Ada satu penelitian yang kenapa musik itu bahaya bagi kehidupan manusia. Ternyata nyanyian setan sama musik. Setan itu akan suka mendengar musik. Karena kenapa? Dengan mendengar musik itu akan dalam. Ada untuk membuat hati tenang. Baca Al-Quran atau zikir. Kita dari Islam bisa kita gantikan dengan
penampilan yang religius yang sesuai dengan organisme kita. Bisa. Kita hanya bisa menyampaikan, hanya mengingatkan. Walaupun inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hanya bisa mengingatkan. Karena peringatan kita saling mengingatkan ini adalah pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Hanya itu, kita tidak ada kemampuan lain. Paling kurang, setiap kita melihat kemungkaran, paling kurang paling yang adalah dengan hati. Biadi bilisannya bertalu. Saya bisa menekannya. Bilisannya dengan narasi-narasi. Hanya mengingatkan berdasarkan sejarah. Tidak ada satupun negeri yang aman, tentram, berkah. Bila negeri tersebut masih membudayakan nyanyian-nyanyian yang dilarang oleh Allah, masih suka dengan konser-konser di daerah tersebut, maka jangan pernah berharap negeri itu akan berkah. Diridai oleh Allah, akan menjadi bahagian kaidah orang beragama. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita semua dan didengar oleh sistem mereka komunitas kita, agar ingin betul-betul Aceh diridai oleh Allah, ingin betul-betul Aceh mudah rezekinya dan jauh dari segala bahaya, tinggalkan apa saja yang Allah tidak redha. Demikian kita bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.